Guys, tahu nggak? Duit judi online global dalam setahun tuh nilainya diprediksi bisa sampai segini. Ini tuh artinya duit judol yang nggak berguna ini nilainya lebih gede dari nilai emiten BCA, BRI, Mandiri kalau digabungin. Dan kalau duit judol ini misalnya dijadiin negara, nilainya tuh ternyata bisa ngalahin GDP sekitar 130 negara di dunia. Gokil kan? Duit judol ini kalau dipakai buat beli Indomie, bakal bisa dapat 908 miliar bungkus Indomie. Ini kalau dibagi rata ke penduduk Indonesia, tiap orang dapat 3.300 bungkus. Dan kalau dimakan tiap hari, satu-satu, ini tuh Indomie bisa sampai 9 tahun nggak bisa habis. Gila bang, bayangin deh kalau Indomie sebanyak itu lu rebus, airnya sebanyak apa coba? Lu apa sih yang bayangin masak keno di laut? Jangan dong, kayak anak ikannya. Dapat Indomie gratis dia. Tapi gimana ceritanya industri judi online bisa sebesar ini? Apakah ternyata ada mafia global? Mari kita lihat. Oke guys, jadi emang cerita judul tuh di tiap negara emang beda-beda. Tapi ada satu cerita yang penting yang kalian wajib tahu, yakni asal-usul judul di kawasan kita, Asia Tenggara. Ternyata sejarahnya, judul ini lahir di kawasan-kawasan di sekitaran Sungai Mekong ini. Jadi kawasan-kawasan ini awalnya dibikin sama Kamboja, Laos, dan Myanmar buat jadi Special Economic Zone. Kasarannya jadi kawasan dagang dan inovasi lah. Tapi bukannya malah jadi Silicon Valley, kawasan-kawasan ini malah subur jadi pusat utama operasi judi online ilegal buat Asia Tenggara. Nah, yang bikin ngakak nih ya, ternyata sistem rekrut orang di judul tuh malah lebih rapih dari startup unicorn. Mereka nyari operator dari berbagai negara, ditawarin gaji puluhan juta, plus fasilitas mewah. Ya gimana nggak banyak yang kepincut? Bang, mau nanya nih bang. Ya. Ini tapi nanya doang ya bang ya? Iya, apaan cepet? Itu tadi websitenya namanya apaan nih bang? Wah, lu mau ngelamar jadi agen judul di Kamboja ya? Parah lu. Kagak bang, kagak. Sumpah, cuma nanya doang nih, swear. Oke guys, kita udah ngomongin asal-usul lokasinya. Tapi gue kasih tahu yang plot twist se-plot twistnya. Ternyata judul itu meledaknya gara-gara ada pandemi. Ya, karena bayangin aja, orang-orang yang tadinya main judi di kasino semenjak pandemi jadi mulai beralih jadi main judi online. Dan buat bayanginnya nih ya, di Macau aja, kota yang emang jadi pusat judinya Asia, punya 30 juta turis tiap tahunnya. Tapi terus gara-gara COVID, 30 juta ini tinggal 5 juta doang. Sisanya kemungkinan besar ya ke judi online. Tapi itu kemajuan tau bang. Kemajuan gimana? Lah dulu orang kalau main judi pakai jas rapi di Macau. Sekarang kayak teman gue tuh, si Robert. Dia main judi bisa tuh di rumah doang sambil koloran. Gini nih, kemunduran dibilangnya kemajuan. Tapi guys, intinya setelah ada situasi ini, ya ada aja sosok-sosok mafia yang manfaatin biaya judi tuh nggak lagi cuma ada di Macau, tapi jadi bisa nyebar kemana-mana. Misalnya kayak Zhao Wei ini. Dulunya tuh dia pengusaha kasino di Macau. Tapi terus kemudian Zhao diduga sebagai salah satu mafia terbesar yang mengontrol area Golden Triangle ini. Daerah yang dari dulu tuh terkenal jadi sarang sindikat judi, money laundering, human trafficking, sampai jadi salah satu produsen opium terbesar di dunia. Kacau kan? Tapi terus guys, apa kemudian yang dilakuin sama negara-negara lain buat lawan judul ini? Apakah ada cara yang efektif buat kita, Indonesia, bisa tiru? Kenyataan pahitnya, sama kayak korupsi, belum ada negara yang benar-benar bisa lepas dari masalah judul ini. Jangankan negara berkembang kayak Indonesia, di negara maju, krisis perjudiannya justru lebih parah. Misalnya di Inggris, mereka nyoba ngelegalin dan bikin regulasi yang kuat buat judul di negara mereka. Tapi terus tebak apa yang terjadi? Ekonomi formal Inggris justru kehilangan 88 triliun rupiah tiap tahunnya gara-gara judi online. Ini tuh gede banget guys. Ini hampir sebesar 3% dari APBN Indonesia. Hangus buat judul doang. Amerika pun juga nggak mau ketinggalan. Setelah Amerika ngelegalin judul di tahun 2018 di beberapa negara bagian, tebak apa yang terjadi? Cuma dalam 3-4 tahun setelah dilegalin, tingkat kebangkrutan meningkat 30% di negara-negara bagian yang ngelegalin judul. Mirisnya, hampir semua korbannya tuh orang yang sebetulnya punya gaji tetap. Niat mau cepet kaya justru jadi cepat melarat. Bayangin, yang tadinya punya tabungan buat DP rumah, sekarang tabungannya cuma bisa buat ngestok Indomie. Tapi negara-negara yang nolak judi online kondisinya juga nggak baik-baik amat. Ada Malaysia, Thailand, Kuwait, Rusia yang punya hukuman denda yang lumayan. Bahkan bisa sampai di penjara kalau ketahuan main judul sama pemerintah. Tapi ya tetap nggak efektif. Contohnya,
hampir 5% populasi di Malaysia dikategorikan sebagai pecandu judi. Terus contohnya lagi di Thailand, lebih dari 1 juta anak umur 15-18 tahun udah resmi dikategorikan mengidap penyakit kecanduan judi. Tapi terus kita mesti gimana? Apakah masalah judul ini benar-benar jalan buntu yang udah nggak ada jalan keluarnya lagi? Meskipun agak klise, tapi satu-satunya jalan keluar kita adalah lewat pendidikan. Contohnya kalian tahu kan, jumlah perokok itu menurun tajam 20 tahun terakhir. Dari yang tadinya 1 dibanding 3 orang di dunia adalah perokok, jadi cuma 1 banding 5. Gimana caranya? Ya, coba aja lihat bungkus rokok yang dijual di Indomaret. Isinya gambar-gambar yang bikin ngeri semua. Dan itu adalah proses edukasi yang dilakuin terus-menerus. Ya, akhirnya, millennials dan Gen Z berhasil memutus rantai kecanduan rokok gara-gara ini. Judul pun sama guys. Ada 4 juta saudara-saudara kita di Indonesia yang terlilit kecanduan pinjol dan nggak bisa berhenti ngutang. Dan yang mengerikannya, setengah dari 4 juta ini adalah mereka yang di kelompok usia produktif. Yang harusnya lagi fokus manjat karir, bukan fokus manjat level di judul. Dan ini bukan cuma masalah KTP, tapi juga dampaknya ke kakak. Menurut data, ada ribuan rumah tangga yang cerai gara-gara masalah judul. Dan nggak cuma orang tuanya, tapi udah ada ratusan ribu lebih kasus yang ngelibatin anak di bawah umur yang kecanduan judul di Indonesia. Ini udah kondisi gawat darurat. Please banget, coba bantu edukasi kiri dan kanan kalian guys. Mau itu tetangga, saudara, orang tua, adik, siapapun. Hidup emang kadang-kadang nggak adil. Tapi yang lebih nggak adil adalah kita bikin hidup tambah susah dengan pilihan yang salah. Dan pilihan salah adalah dengan ngambil jalan pintas dengan main judi online. See you on the next video.